Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TEL 4603 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait perusahaan atau PT Samator Indogas. Sebelum kami mulai mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Muhammad Azran Mulyadi, dengan NIM 12032230046. Dan saya Khairul Abidindira dengan NIM 12032200082. Saya Artisya Putri Arifah dengan NIM 1203223044. Saya Anissa Zahra dengan NIM 1203223023. Berikut adalah agenda yang akan kami presentasikan untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada produk dan pelayanan yang ditawarkan, yang ketiga ada penyimpanan dan penanganan produk, yang keempat ada teknik pendistribusian, yang kelima ada limbah dan penanganannya, yang keenam ada regulasi, dan terakhir ada daftar pusaka. Berikut adalah video profil perusahaan sekilas yang akan kami putar. Jadi gas sendiri itu merupakan perpaduan antara atom dan elektron yang merupakan hal mendasar tetapi sangat berharga. Dan ini merupakan inti dari benda-benda yang ada di sekeliling kita. Ini adalah proses penyaluran bahan baku yang akan diproses. Pipa dengan suhu bertekanan tinggi di bawah minus 50 derajat Celcius, lalu dari pipa disalurkan ke tangki. Ini merupakan gambaran proses pemisahan udara untuk mendapatkan nitrogen dan oksigen. Setelah dari pipa, disimpan di tabung silinder. Ini merupakan gambaran mesin untuk proses pemisahan udara yang tadi. Dan ini merupakan adalah contoh barang-barang yang terbuat dari gas yang mungkin kita temui sehari-hari. Ada handphone, kamera, mobil, bahkan pesawat dan roket. Milestone dari PT Aneka Gas Industri. Dari mulai tahun 1916 didirikannya oleh perusahaan Belanda yang diketahui sebagai perusahaan pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1950, perusahaan diambil alih oleh masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1970, namanya diganti menjadi Aneka Gas Industri. Dan di tahun 1990, PT Aneka Gas Industri secara signifikan mendukung industri dalam negeri selama beberapa dekade dengan berbagai macam produk. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menjual PT Aneka Gas Industri ke perusahaan asing. Dan mulai tahun 2003, PT Aneka Gas Industri menjadi perusahaan swasta nasional yang dikelola oleh keluarga Harsono. Tahun 2016, PT Aneka Gas Industri sudah memiliki lebih dari 44 pabrik dan 80 stasiun pengisian gas di 22 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.
yang menjadikan PT Aneka Gas Industri menjadi perusahaan penyedia gas industri dengan jaringan terbesar dan terluas yang telah berevolusi menjadi perusahaan berstandar internasional. Tadi adalah sekilas tentang perusahaan yang daripada Aneka Gas Industri, dan berikut adalah merupakan rangkaian rangkuman yang telah kami buat. Jadi sedikit saya jelaskan lagi bahwa PT Aneka Gas Industri merupakan perusahaan gas tertua yang fokus pada gas industri. Didirikan pada tahun 1916 oleh pemerintah Indonesia dan bergabung pada BUMN, lalu menjadi perusahaan swasta pada tahun 2003. Lalu PT Aneka Gas Industri berganti nama pada tahun 2022 menjadi PT Samator Indogas Tbk. Memiliki jaringan gas industri terbesar di Indonesia. Jika tadi pada video tersebut di tahun 2016 PT Aneka Gas Industri memiliki lebih dari 44 pabrik dan 80 stasiun pengisian gas, pada tahun 2022 atau pada sekarang ini, PT Aneka Gas Industri mengoperasikan 55 pabrik dan lebih dari 106 filling station yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisnis utamanya memproduksi, memasarkan, dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas cair ataupun gas padat. PT Samator Indogas Tbk juga menggait mitra multinasional, di antaranya Tomoe, Taiyo Nippon Sanso, Airwater Inc., dan lain-lain. Untuk pembahasan lebih detailnya akan dijelaskan sendiri oleh teman-teman saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang ditawarkan oleh PT Samator tersebut. Yang pertama ada gas oksigen. Gas oksigen ini banyak digunakan dalam proses industri, mau dalam bentuk cair maupun gas, seperti peleburan biji besi menjadi baja, pemotongan dan pengelasan logam, dan pengoksidasi bahan bakar roket. Lalu yang kedua ada gas medis. Gas medis ini banyak digunakan terutama untuk pasien yang menderita shock, trauma, pendarahan hebat, keracunan, dan penyakit kardiovaskular. Perawatan intensif dan terapi jangka panjang. Selain itu, oksigen medis juga digunakan dalam pembedahan seperti anestesi, pemulihan pasca operasi, dan perawatan luka. Lalu yang ketiga ada gas campuran dan gas spesial, seperti sulfur heksafluorida yang banyak digunakan sebagai isolator pada berbagai jenis peralatan listrik seperti saklar, trafo, kapasitor, dan pemutus arus. Peran-peran itu yang memungkinkan peralatan bekerja dengan efisien. Lalu ada gas sintetis atau hidrogen yang digunakan dalam hidrogenasi lemak dan minyak, dalam produksi amonia dalam industri petrokimia sebagai propelan, dan baru-baru ini juga sebagai bahan bakar alternatif dalam sel bahan bakar. Hidrogen juga memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu perkembangan sistem energi terbarukan. Dan yang terakhir ada gas hidrokarbon. Gas hidrokarbon ini berfungsi sebagai bahan bakar untuk pemanas ruangan, pemanas air, pemanas boiler, pendingin ruangan atau AC, dan sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan di sini ada medical supply equipment, yang kedua ada on-site generation system, yang ketiga ada medical gas monitoring, yang keempat ada installation service, dan yang terakhir ada gas handling dan cutting equipment. Jadi PT Aneka Gas Industri merupakan market leader di sektor gas medis di seluruh Indonesia. PT Aneka Gas Industri juga melayani 75-80% kebutuhan gas medis di Indonesia
dan 60-65% klien medis juga membeli layanan instalasi dan pelayanannya di PT Aneka Gas Indonesia. Jadi produknya tuh seperti medical gas dan respiratory itu oksigen yang untuk respiratory gas, terus nitrogen oxide atau gas bius, sampai ke medical equipment, gas dan installation untuk operating theater, trial gel containers. Next. Selanjutnya ada penyimpanan produk. Di sini hal-hal yang harus dilakukan adalah satu, sediakan ventilasi yang baik. Yang kedua, jaga suhu tangki di bawah 50 derajat Celcius. Yang ketiga, penyimpanan harus memenuhi standar lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, jangan menggunakan alat dengan api menyala dan pemanas listrik untuk menghasilkan tekanan untuk tangki. Yang kelima adalah selalu tutup katup silinder atau wadah setelah digunakan dan saat kosong meskipun masih terhubung ke perangkat. Yang keenam, jangan mencoba menggunakan atau memodifikasi katup keselamatan silinder tangki. Yang ketujuh, ganti tutup katup yang keluar atau masuk dan tutup kontainer pada waktu pengisian segera setelah kontainer tidak terhubung dengan peralatan. Selanjutnya adalah penanganan produk. Di sini maksud dari penanganan itu adalah langkah-langkah pencegahan untuk penanganan produk yang aman. Nah, bagian yang terpenting adalah hanya orang berpengalaman dan memiliki kompetensi yang diperbolehkan untuk menangani gas bertekanan ini. Nah, langkah pertamanya adalah gunakan peralatan spesifik sesuai dengan produk. Lalu, yang kedua, harus dipastikan peralatan bersih dan tidak terkontaminasi minyak ataupun zat lainnya. Lalu yang ketiga, katup harus dibuka secara perlahan untuk menghindari tekanan yang berlebihan. Lalu, gunakan segel yang sesuai dengan produk. Lakukan eksekusi sesuai dengan petunjuk dari supplier. Bahan kimia harus ditangani dengan prosedur keselamatan kerja yang baik. Lalu, ada langkah-langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan. Lindungi silinder atau kontainer dari kerusakan fisik. Jangan ditarik, digelindingkan, didorong ataupun dijatuhkan. Jangan membuang atau merusak label yang telah disediakan oleh supplier untuk mengetahui identifikasi bahan. Lalu, saat memindahkan kontainer, walau dalam jarak yang dekat, harus menggunakan peralatan bantu seperti troli. Lalu, pastikan silinder dalam posisi berdiri setiap saat. Tutup semua katup saat tidak digunakan. Lalu yang terakhir, saat menggunakan silinder atau kontainer, jangan makan, minum, ataupun merokok di sekitarnya. Selanjutnya ada fasilitas. Seperti yang terlihat di gambar, di situ ada peralatan kesehatan, terus ada ini buat yang tangki-tangki tabung, terus ini pabriknya ada yang baru ini di 2 tempat, dan yang di bawah ini ada peralatan kesehatan kayak ventilator, home care service, dan Samator Oxipure. Dan Samator Oxipure ini disediakan untuk klien-klien individu yang ingin merawat respiratory sistemnya secara mandiri di rumah. Selanjutnya adalah teknik pendistribusian. Nah, jalur distribusi dari PT Samator ini ada 4. Bisa melalui on-site plant, lalu ada silinder atau package, lalu ada pipeline, dan yang terakhir ada bulk. On-site plant itu merupakan pelayanan langsung di pabrik. Ini merupakan pelayanan eksklusif dari PT Samator untuk para customer-nya. Lalu, yang kedua ada pipeline, itu tuh biasanya terletak di kawasan industri. Jadi para pabrik yang ada di sekitar pabrik yang di sekitar PT Samator bisa menggunakan jaringan
pipa di bawah tanah. Lalu ada silinder. Nah, silinder ini digunakan untuk mewadahi gas-gas petesameter. Lalu yang terakhir adalah bulk. Bulk ini berarti penyaluran gasnya itu berbentuk cair yang akan diantarkan oleh truk kontainer. Selanjutnya, ini merupakan deskripsi detail dari metode pendistribusian yang biasanya dipakai oleh PT Samarta. Bisa dilihat di sini. Yang pertama ada argon dan juga oksigen. Kedua bahan ini dapat didistribusikan menggunakan silinder, Floritank, PGS, dan juga Ranger. Lalu ada nitrogen. Nitrogen di sini bisa didistribusikan menggunakan silinder, Floritank, PGS, Ranger, dan juga kontainer. Selanjutnya ada asetilen. Asetilen di sini hanya bisa didistribusikan menggunakan silinder. Lalu ada hidrogen. Hidrogen hanya bisa didistribusikan menggunakan silinder dan juga menggunakan tube. Lalu untuk karbon dioksida hanya bisa didistribusikan menggunakan silinder dan juga Floritank. Yang terakhir, nitrous oxide hanya bisa didistribusikan menggunakan silinder. Video ini merupakan contoh dari pendistribusian yang dilakukan oleh PT Samator. Mereka menggunakan silinder yang diangkut oleh truk khusus. Nah, sebelum gas diangkut, petugas harus scan kode untuk mengkonfirmasi produk yang akan diangkut. Lalu, tabung akan dipindahkan dengan cara diputar seperti pada di video, karena jika tabung dipindahkan dengan cara digulingkan, resikonya besar. Tabung bisa menyebabkan benturan, kebocoran, atau kerusakan fisik pada tabungnya, dan bahaya jika tabung yang bocor adalah gas beracun dan gas yang mudah terbakar. Karena resikonya besar, setelah semua produk masuk ke truk dengan tertata, produk siap untuk didistribusikan ke customer. Biasanya, produk berwadah silinder ini berisi oksigen dan didistribusikan ke rumah sakit atau klinik. Lalu di sini ada limbah dan penanganan. Karena tingginya tingkat penguapan, limbah oksigen ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya polusi pada tanah dan air. Fenomena penguapan yang tinggi menyebabkan produk ini menghasilkan zat-zat berbahaya yang mencemari sumber daya tanah dan air, menciptakan ancaman bagi ekosistem dan kehidupan organisme yang bergantung pada kedua lingkungan tersebut. Lalu produk ini harus sesuai dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan dan prosedur pembuangan limbah, serta peraturan lokal lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan produksi dan penggunaannya, produk tersebut harus mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan daerah terkait untuk memastikan perlindungan lingkungan yang kuat dan pengelolaan limbah yang tepat. Lalu di sini ada regulasi. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian
simbol, dan label B3. Lalu yang ketiga, Permenaker 37 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada bejana dan tekan dan tangki timbun. Yang keempat, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 tahun 2013 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia GHS. Dan yang terakhir ada Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3 poin sumber dari hasil diskusi kami. Dan sekian hasil dari presentasi kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.